Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi bersama kami di sini dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan. Obrolan Kesehatan ini merupakan salah satu program inovasi dari Rumah Sakit Dr. Insinyur Iwan Bokings yang biasanya di dalamnya membahas masalah-masalah kesehatan yang sering kita jumpai di rumah sakit. Saya, Siska Dude, selaku host hari ini akan menemani waktu Bapak Ibu sekalian di rumah selama 30 menit ke depan untuk membahas masalah stunting dan solusi ke depannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya dan merupakan salah satu dokter spesialis yang ada di rumah sakit kami. Mari kita sapa beliau, Dr. Tan Francisca Dian, spesialis anak. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu Siska. Iya, apa kabarnya hari ini, dok? Baik, alhamdulillah. Iya. Ibu. Alhamdulillah baik ya, dok ya. Iya, jadi hari ini, dok, kita akan membahas terkait masalah stunting, kemudian solusi ke depannya itu seperti apa. Sebelum membahasnya, dok, kalau berbicara stunting ini mungkin akan sangat menarik untuk dibahas karena kita ketahui bersama bahwa stunting ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten Bualemo, kemudian merupakan program juga dari pemerintah Provinsi Gorontalo terkait bagaimana kita menurunkan angka stunting yang ada di daerah kita masing-masing. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama-sama pembahasan terkait masalah stunting dan solusi ke depannya oleh narasumber kami. Kepada Dr. Tan Francisca Dian, dipersilahkan. Oke, jadi pada hari ini ya saya akan menjelaskan mengenai stunting pada anak. Jadi sebenarnya apa sih itu stunting ya? Karena kenapa kok belakangan ini sering disebut-sebut nih, bahkan sampai masuk ke TV, ke radio, ke media, semua nyebutin stunting ya. Jadi untuk tahu, kita harus tahu dulu stunting itu apa. Jadi stunting itu adalah kondisi kegagalan pertumbuhan. Jadi kegagalan pertumbuhan baik pertumbuhan tubuh si anak ataupun otak. Iya, dok. Yang mana itu diakibatkan oleh gangguan gizi yang dalam waktu lama atau kronis begitu. Jadi kenapa sih dari pemerintah itu asik sering banget nyebutin dan bahkan sangat ditekankan tentang program pencegahan stunting ini ya. Iya. Karena kan memang dari pemerintah kita itu mencita-citakan atau memimpikan di tahun 2045 itu Indonesia Emas. Indonesia Emas ya, dok ya. Jadi diharapkan anak-anak kita yang saat ini baru dilahirkan atau anak balita kita 20 tahun dari sekarang itu bisa menjadi dewasa muda yang produktif. Jadi kan produktif untuk dirinya sendiri. Jadi makanya dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu sangat mendukunglah program pencegahan stunting. Pencegahan stunting. Oh, siap, dok. Kemudian mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih sebenarnya tanda-tanda yang biasa kita temui pada anak itu jika dikatakan benar-benar anak itu adalah stunting. Oke. Jadi untuk stunting, tanda-tanda yang paling pertama yang bisa kita nilai itu ya anak itu pendek. Gitu. Jadi setiap anak stunting itu sudah pasti pendek. Kemudian disertai dengan keterlambatan dari berpikir, dari IQ juga terganggu karena kan perkembangan yang terganggu itu atau terlambat bukan cuma pertumbuhan tapi juga pertumbuhan otak gitu. Jadi bukan cuma masalah tinggi tapi juga perkembangan otaknya dari IQ, dari cara berpikir, kepintaran itu bisa agak lebih lambat. Cuma masalahnya kan untuk penilaian IQ atau kemampuan berpikir kan itu sangat subjektif ya. Kalau kita tanya ke orang tua pasti anak saya nggak merasa. Iya, biasanya seperti itu dong. Kemungkinan ini anak saya kayak oke kok, diajak ngomong juga oke, disuruh ini juga nurut begitu ya. Jadi itu kan subjektif. Jadi yang paling bisa dinilai itu ya dari tinggi badan. Tinggi badan anaknya, dok ya. Tinggi badannya biasa tidak sesuai dengan anak seusianya lah, begitu. Jadi lebih pendek. Jadi anak stunting sudah pasti pendek, tapi hati-hati. Anak pendek belum tentu stunting ya. Tapi anak yang stunting itu sudah pasti dia pendek. Sudah pasti pendek. Iya. Kemudian kira-kira apa sih sebenarnya penyebab stunting itu, dok? Jadi penyebab stunting balik lagi ke definisi ya. Jadi ini kegagalan tumbuh akibat gangguan nutrisi dalam jangka waktu yang lama atau kronis.
Jadi lama itu dari kapan? Mulai dari dalam janin. Jadi kalau ibunya asupan nutrisinya tidak baik atau ibunya sendiri pun kurang gizi ya bisa dibilang, itu sangat berpengaruh ke gizi anaknya nanti. Dan gizi ini ya bukan cuma semata-mata untuk masalah tinggi badan atau berat badan, tapi juga perkembangan otak. Jadi itu penyebabnya apa? Ya penyebabnya gangguan nutrisi dalam waktu yang berlama-lama. Bisa dari sebelum lahir, bisa juga setelah lahir. Oh, baik dok. Kemudian untuk yang selanjutnya itu mungkin resiko atau bahaya dari stunting itu apa saja dok pada anak? Oke, jadi kenapa sih ini penting ya tadi, selain dari masalah tinggi badan dan juga IQ, ternyata dari studi pasien anak-anak dengan stunting itu dinilai beresiko lebih tinggi untuk bisa terjadi gangguan metabolik. Jadi gangguan metabolik apa saja ke depannya yaitu diabetes, hipertensi, dan obesitas. Begitu. Jadi yang mana kan itu suatu saat nanti apabila terkena 3 penyakit metabolik ini kan termasuk penyakit kronis. Jadi kan bisa mengganggu produktivitas juga pada akhirnya. Jadi ya bisa goal dari pemerintah, goal dari Kementerian Pusat yaitu Indonesia Emas 2045 tidak tercapai dan mereka akan gangguan produktivitas. Iya, dan mereka akan tumbuh menjadi dewasa yang tidak produktif. Iya, karena itu ada resiko meningkatnya kejadian obesitas, hipertensi, dan diabetes pada anak-anak yang stunting pada waktu kecil. Jadi bahaya juga ya dok ya? Iya, bukan cuma masalah tinggi badan, IQ, tapi masalah ke depan suatu udah dewasa juga. Iya, jadi dari yang dokter jelaskan tadi, dari masalah tinggi badan, berat badan, kemudian masalah metabolik ke depannya, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting ini dok? Jadi untuk pencegahannya memang pemerintah juga fokus ke pencegahan. Jadi dari Kementerian Kesehatan kita, dari Kementerian Pusat itu ada tips mencegah stunting, itu ada ABCDE. Nah untuk A-nya itu aktif pemberian atau konsumsi tablet tambah darah. Jadi untuk anak remaja itu dianjurkan konsumsi tablet tambah darah itu 1 tablet per minggunya. Kemudian untuk ibu hamil 1 tablet per hari, minimal 90 tablet, berarti minimal 3 bulan. 3 bulan ya dok ya? Iya. Gitu. Kemudian untuk B-nya, untuk ibu-ibu hamil, bumilnya di bawah KNC, di bawah pemeriksaan kehamilan yang rutin. Antenatal care-nya ya dok ya? Benar, minimal 6 kali selama kehamilan. Kemudian 6 kalinya itu 2 kalinya harus diperiksa oleh dokter dan di USG. Di USG untuk mengetahui perkembangan dari janin itu sendiri. Iya. Kemudian untuk yang C-nya cukupi asupan protein hewani. Jadi mulai dari anak sudah memulai MPASI yaitu 6 bulan ke atas itu sudah harus diberikan protein hewani. Karena kan protein kita tahu untuk berguna untuk pertumbuhan anak begitu. Kemudian untuk D-nya, ayo datang ke posyandu, ke puskesmas tiap bulan untuk diukur, kemudian ditimbang, kemudian dinilai juga perkembangannya oleh teman-teman di posyandu dan puskesmas, dan jangan lupa imunisasi. Iya. Karena biasanya ada ibu-ibu yang jarang membawa anak-anaknya ke puskesmas ya dok, ke posyandu begitu. Kemudian untuk yang E, yang terakhir itu eksklusif ASI selama 6 bulan. Kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Baik dok, itu jadi pentingnya pemberian ASI selama 6 bulan, kemudian diteruskan selama 2 tahun. Oke. Jadi itu mungkin pembahasan terkait masalah stunting maupun solusi ke depannya seperti apa. Selanjutnya mungkin kita bisa membaca beberapa pertanyaan ya dok ya yang sudah masuk dari penonton. Jadi untuk penonton di rumah bisa juga memberikan pertanyaannya. Jadi bisa kami bacakan satu persatu. Untuk yang pertama itu ada pertanyaan dari salah satu penonton, kira-kira bagaimana cara kita dok membedakan bahwa anak ini dikatakan stunting atau tidak? Karena biasanya ada anak-anak juga yang
masih mungkin dipengaruhi oleh tinggi badan atau faktor genetik dari orang tuanya yang mungkin tinggi badannya juga tidak terlalu tinggi. Jadi cara kita selaku nakes atau dokter spesialis, bagaimana cara kita membedakan apa anak ini stunting atau masih dipengaruhi oleh genetik dari orang tua itu sendiri. Oke, terima kasih ya Bu, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang kita harus bisa bedakan apakah seorang anak itu pendek saja ataukah dia pendek karena stunting. Karena balik lagi, pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting sudah pasti pendek. Karena kan tinggi badan itu tidak bisa lepas dari pengaruh genetik atau pengaruh tinggi badan kedua orang tua. Iya. Gitu. Jadi memang dari kita itu ada satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Kita akan hitung tinggi badan kedua orang tua, kemudian kita akan plotkan ke dalam kurva, kita nilai juga untuk apakah tinggi badan si anak yang tidak sesuai dengan usianya ini mengikuti tinggi badan orang tuanya. Tapi yang membedain itu apa? Apakah stunting atau tidak, itu ya satu lagi, balik lagi, stunting itu bukan cuma masalah pertumbuhan, yang masalah tubuh, tapi juga perkembangan otaknya. Jadi biasanya anak stunting itu selain pendek, dia juga ada gangguan dari keterlambatan berpikir. Keterlambatan berpikir. IQ-nya agak sedikit lebih rendah. Begitu. Cuma seringkali pemeriksaan IQ kan subjektif ya. Kalau misalnya kita tanya orang tua itu lebih ke kepintaran yang menurut orang tua. Jadi sebaiknya untuk membedain itu ya dibawa ke dokter spesialis anak ya untuk dikonsultasikan supaya kita bisa nilai begitu apakah ini stunting atau hanya pendek karena genetik kedua orang tuanya saja. Oh, baik Dok. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kalau memang dia pendek hanya berdasarkan genetik saja atau dia biasanya kalau stunting itu disertai dengan gangguan perkembangan IQ. Benar. Iya. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah boleh memberikan telur untuk mencegah stunting? Ada batas berapa pemberian telur per hari pada anak untuk mencegah stunting itu sendiri? Oke, terima kasih ya. Jadi ini untuk pemberian telur sebenarnya batas itu tidak ada ya, batas sehari cuma boleh sekian itu nggak ada. Cuma kalau dari Kemenkes sendiri dianjurkan 1 butir per hari. Oh, 1 butir minimal ya Dok ya? Iya, itu kalau dari program pemerintah ya. Cuma kalau dari saya semampu anaknya aja. Kalau misalnya setiap makan dia bisa makan telur 1 butir, 2 butir, lanjutin aja. Selama dia tidak ada alergi terhadap telur, lanjutin seberapa banyak semampu anaknya. Oke. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya Dok ya. Selagi anak itu masih mau makan dan tidak ada alergi, silakan saja diberikan. Kemudian ada pertanyaan kedua, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Dok ketika ada anak atau bayi yang datang ke rumah sakit dengan stunting? Oke, jadi yang perlu diketahui ya untuk stunting ini sebenarnya sudah terjadi keterlambatan. Ya. Jadi sudah pendek, kemudian sudah terganggu perkembangan otaknya. Jadi yang bisa kita lakukan ya mencegah untuk progresivitas, untuk menjadi lebih parahnya. Jadi kita yang paling kalau ke rumah sakit yang bisa kita lakukan, kita memperbaiki pola makannya. Jangan sampai gizi buruk. Kalau gizi buruk kita perbaiki gizinya menjadi gizi kurang hingga gizi baik. Atau kalau dia datang dengan gizi kurang, kita perbaiki menjadi gizi baik goalnya. Kemudian lanjutkan stimulasi. Karena kan kalau anak memang perkembangan otak itu cukup pesat, apalagi di 2 tahun pertama kehidupan ya. Jadi diharapkan dengan stimulasi yang rutin ini, stimulasi sesuai usia, itu ya bisa memperbaiki lah yang keterlambatannya itu yang sudah terlanjur terjadi, bisa kita sedikit perbaiki, tidak menjadi lebih parah gitu aja. Tapi ya tetap lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati Dok ya. Benar. Jadi memang sudah di program kementerian bahwa ada beberapa tahap untuk mencegah stunting ketimbang harus mengobati. Iya, karena kalau sudah terlanjur terlambat, tidak berkembang, ya sudah terjadi itu seperti diagnosa diabetes. Itu bisa kita kontrol. Tapi kalau sampai benar-benar tuntas terobati itu kan tidak ya.
Cuman bisa dikontrol saja dok. Jadi sebaiknya mencegah, makanya termasuk salah satu tipsnya dari Kemenkes itu datang ke posyandu untuk diperiksakan, diukur berat badan, tinggi badan, karena jangan sampai jatuh ke stunting. Jadi sebelum stunting itu pasti ada berat badannya itu tidak naik optimal, tidak sesuai dengan kurva. Jadi dari pencatatan itu yang rutin setiap bulan bisa kita lihat apakah ada faltering atau berat badannya tidak naik tetap atau malah turun. Kalau misalnya terjadi seperti itu, sudah harus diintervensi. Jangan tunggu sampai berlarut-larut sampai tinggi badannya pun tidak ikut naik. Oh, jangan sampai nanti makin parah dok ya. Iya, karena tetap sebelum tinggi badan terganggu, perkembangan otak terganggu, selalu berat badan dulu yang akan terganggu. Jadi berat badan kurang atau tidak naik, baru nanti ke tinggi badannya apabila berlama-lama tidak kita obati, tidak kita atasi. Iya, baik dok. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini memang pembahasan yang cukup menarik ya dok ya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, dok, anak saya pneumonia dan setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit selama seminggu, anak saya sangat kurus dan makin berkurang berat badannya. Apakah dampak dari pneumonia ini bisa membuat anak saya menjadi stunting? Oke, pertanyaan yang bagus ya, nih sangat itu sekali ya, sering kita jumpai. Oke, jadi ini agak hati-hati ini istilah stunting ya, karena kita diagnosa stunting itu tinggi badan yang kurang disertai dengan gangguan gizi kronis gitu. Jadi harus dibedain apakah ini stunting atau gizi kurang saja atau berat badannya turun nih karena sakit begitu. Karena memang kalau habis sakit kan nafsu makan selama sakit, selama perawatan itu pasti menurun tuh. Iya, berkurang berat badan biasanya berkurang. dok. Ya. Nah, jadi kalau berat badan berkurang, biasa selesai dari pengobatan, selesai dari sakitnya, berangsur-angsur bisa kembali lah ke berat badan baik, berat badan normalnya dengan nafsu makan yang membaik. Tapi kalau stunting itu agak harus hati-hati ya untuk menyebut anak itu stunting, karena stunting kan bukan masalah berat badan saja, tapi juga tinggi badan dan juga IQ. Jadi penilaian stunting itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak ya, begitu. Jadi untuk cara mengatasinya, anak-anak yang habis sakit, habis keluar dari rumah sakit, kemudian nafsu makannya masih berangsur-angsur balik, yaitu kembalikan ke makan awalnya, makan sebelum dia sakit itu dilanjutkan. Kemudian jangan lupa asupan tinggi protein hewani, jadi seperti telur, tempe, tahu. Kita ada pabrik tahu kan di sini, itu juga tinggi protein ya. Cuma yang memang paling baik itu ya telur, ikan, karena protein hewani. Jadi itulah difokusin untuk diberi makan itu aja. Selain dari makanan sehari-harinya ya, tetap harus pemenuhan protein hewaninya itu harus cukup begitu. Karena kalau asupan itu berat badan akan berangsur-angsur kembali sih. Karena kan memang kalau anak habis sakit ya pasti biasanya memang mereka sulit untuk nafsu makannya pasti berkurang dok kalau setelah sakit. Tapi biasa berangsur kembali, jadi jangan khawatir. Tapi kalau memang orang tua agak khawatir ini stunting atau berat badan kurang ini habis sakit, jadi bawa ke puskesmas, atau ke konsultasi ke dokter spesialis anak secara periodik. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk Kirok ya. Jadi bagaimana mengatasi anak berusia 8 bulan tidak suka kalau diberikan makanan? Artinya dia usianya 8 bulan tapi mungkin tidak mau makan istilahnya dok begitu. Jadi apakah punya cara lain atau dokter punya tips lain tidak begitu untuk mengatasi anak-anak usia 8 bulan yang tidak mau makan? Oke, terima kasih ya. Jadi untuk anak nggak mau makan ini harus dicari tahu sebenarnya ya penyebabnya apa. Karena banyak sebenarnya penyebabnya dan masing-masing anak itu tidak sama. Perkembangannya berbeda-beda ya dok ya. Jadi harus balik mundur ke belakang di usia 6 bulan itu, sewaktu perkenalan MPASI itu bagaimana? Apakah diberikan bubur saring itu
gimana, apakah baik atau tidak, kemudian selama proses pemberiannya itu gimana, begitu. Jadi memang 6 bulan, mulai dari 6 bulan ke atas, apabila anak sudah siap untuk NPASI, jangan lupa NPASI di usia 6 bulan, 6 sampai 9 bulan itu untuk memperkenalkan. Jadi itu bukan volumenya yang harus dihabiskan, tapi kita harus memperkenalkan tekstur makanan, jenis-jenis makanan juga. kan. Jadi kadang anak, apalagi yang baru mulai NPASI, Ya. kalau dikasih dia kayak dikeluarin lagi. Nah itu sering dianggap oleh orang tua itu dilepeh atau Ya, anaknya nggak suka. dilepeh, Dok. Ya. Padahal sebenarnya itu lagi belajar, karena kan dia terbiasa 6 bulan itu nyusu aja. Nyusu kan tinggal telan itu cairan. Ya. Sedangkan kalau makanan yang padat itu Masih dikunyah dulu. proses menelannya, ngunyahnya itu dia masih belajar begitu. Jadi mungkin awal-awalnya itu bisa seperti lidahnya digulurkan kayak nggak mau, atau seperti mau muntah. Seperti mau muntah. Ya. Tapi itu sebenarnya proses belajarnya begitu. Jadi jangan karena ada tanda-tanda seperti itu terus orang tua anggap ini anak saya nggak mau makan ini, nggak mau makan bubur, ini nggak suka makan bubur, bukan seperti itu. Jadi itu sebenarnya proses dia belajar. Jadi tetap harus ditawarkan. Tetap harus ditawarkan ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya nggak mau itu harus kita balik ke pertanyaannya ya, pertanyaan Ibu Halid ya. Itu harus kita mundur lagi, itu awalnya itu bagaimana? Awal dia memperkenalkan NPASI bagaimana? NPASI-nya Dan itu. problemnya tuh stopnya tuh, stucknya itu gimana? Apakah waktu mau naik tekstur dia nggak mau naik, jadinya kayak dimuntah-muntahin, nolak, nangis, atau waktu dikenalin itu digendong-gendong, dipaksain makan, dipaksa habis, gitu terus dia jadi trauma. Jadi itu ada banyak yang harus dinilai sebenarnya. Baik, Dok. Jadi untuk ada banyak faktor yang menyebabkan anak itu tidak mau makan ya, Dok ya. Jadi kita lihat lagi ke belakang bagaimana tekstur atau cara kita memperkenalkan makanan pada anak. Kemudian bisa juga diakibatkan karena perkembangan anak itu berbeda-beda. Ya. Paling perlu stimulasi mungkin, makanya perlu dikonsultasiin ke dokter anak yang terdekat lah ke isi ibu. Baik, Dok. Selanjutnya mungkin masih ada lagi pertanyaan yang masuk karena mungkin sangat menarik pembahasan kali ini. Jadi ini dari Ibu Erna, bahwa beliau bertanya, tolong bagi tips dong, Dok, untuk mengatasi ibu-ibu dengan ibu-ibu yang anaknya susah didiagnosa stunting tapi masih berpikir yang penting anaknya aktif begitu. Oh, mungkin ini bentuk pertanyaannya ini, ibunya nggak mau anaknya didiagnosa stunting begitu. Yang penting anaknya masih aktif begitu. Oke, yang masih itu ya masih denial ya. Oh, yang masih menarik diri untuk tidak mau didiagnosa stunting begitu. Padahal anaknya masih aktif ya. Iya. Oke. Jadi ini balik lagi, stunting itu masalah selain dari tinggi badan juga perkembangan otak. Jadi masalah IQ, kalau perkembangannya terganggu ya pasti IQ juga terganggu. Juga kedepannya dinilai dari suatu studi anak-anak dengan stunting itu resiko terjadi gangguan metabolik seperti yang tadi, obesitas, hipertensi, diabetes itu tinggi. Jadi mungkin untuk saat ini anaknya nampak aktif, tapi sewaktu sudah masuk ke sekolah nanti mungkin agak sedikit sulit lah, mengalami keterlambatan penyesuaian, Dok ya. Mungkin bisa lebih lama, terus nanti ke dewasanya ya resiko yang tadi, yang gangguan metabolik. Jadi untuk saat ini stunting itu enggak yang langsung menampakkan akibatnya, karena dia efeknya panjang. Efek ke depan, efek ke dia dewasa nanti. Jadi ya kalau sudah ada diagnosis stunting sebaiknya ya harus stimulasi lebih, kita atasi gangguan gizinya supaya jangan sampai berlarut-larut ke depan, semakin memperparah atau memperberat ya, gangguan pertumbuhannya begitu. Jadi memang anak stunting itu ya masih bisa aktif, lari-lari, dia nggak sakit karena dia masalahnya masalah perkembangan otak dan tubuhnya, tinggi badannya
begitu. Jadi ya lari masih bisa lari, cuma untuk masalah IQ kan itu bukan masalah yang saat ini, itu masalah ke depan. Ke depannya Nanti udah beberapa sekolah. tahun ke depan lagi dok. Iya. Jadi kan sebaiknya kalau memang sudah terdiagnosa, ya kita cegah jangan sampai tambah berat. Tambah berat lagi dok. Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan yang masuk? Boleh, yang ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang bisa kita bacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Marcella bahwa dok, anak saya 8 bulan usianya sudah mulai naik tekstur, tapi masih suka apa ini? Masih Di itu ya dimuntahinya, ditolak ya. Oh, masih suka menolak makanan begitu ya. Apakah diteruskan naik tekstur atau tetap pada tekstur sebelumnya, masih tekstur yang lembut? Karena mungkin tekstur kasarnya dia masih sering menolak begitu dok. Jadi memang makasih ya Bu ya, banyak juga concern atau perhatian orang tua tentang ini juga, masalah kenaikan tekstur. Jadi memang naik tekstur itu kalau kita baca dari buku KIA juga kan ada usia sekian, usia 6 bulan sampai 9 bulan segini usia yang dok, ya. saring, yang lembut dulu, nanti usia sekian sampai sekian itu udah yang lebih kasar Iya. gitu ya. Tapi ya itu kan panduan, tapi balik lagi ke anaknya. Kalau misalnya anaknya belum siap, boleh pelan-pelan dulu. Jadi kalau misalnya dia masih bisa toleransi yang lembut dulu aja, tapi pelan-pelan diselipin yang kasar-kasarnya. Jadi kan ini kan kalau yang lembut itu pasti udah disaring dulu ya. Iya. Disaring, kalau memang itu banyakin yang itu dulu, tapi pelan-pelan diselipin yang lebih kasar. Lebih kasar lagi, Iya, biar dia pelan-pelan. bisa menyesuaikan begitu dok. Iya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti sampai pelan-pelan kalau misalnya masih bisa ditoleransi, pelan-pelan dibanyakin begitu. Sampai nanti betul-betul full teksturnya naik. Dan betul-betul kalau anak itu sudah bisa menerima begitu untuk kenaikan tekstur dari lembut ke kasar begitu. Oke, baik dok. Diselipin. Iya, diselipin saja. Baik dok, mungkin itu saja penyampaian dari orkes kita sore hari ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa stunting itu adalah suatu kegagalan tumbuh pada anak, baik dilihat dari tubuhnya maupun perkembangan otak atau perkembangan IQ-nya ke depan. Kemudian untuk pencegahan stunting ini tidak hanya dilakukan pada saat anak itu lahir, tapi sudah bisa dipersiapkan atau dicegah ketika calon ibunya ini mulai berusia remaja dan hamil dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai yang sudah disampaikan oleh dokter. Kemudian pada saat anaknya baru lahir harus diberikan asupan gizi, terutama protein hewani yang cukup. Kemudian berikutnya ada beberapa program dari kementerian, yaitu program ABCDE yang sudah dijelaskan oleh dokter, mulai dari aktif konsumsi tablet tambah darah, kemudian ibu hamil datang ke puskesmas posyandu ya dok ya, untuk diperiksa antenatal care-nya selama 6 kali, kemudian dilakukan USG sebanyak 2 kali. Kemudian C-nya itu adalah cukupi asupan protein hewani, baik tahu tempe, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian datang ke posyandu, bayi datang ke posyandu untuk dilakukan penimbangan dan diukur tinggi badan serta dilakukan imunisasi. Dan yang terakhir itu adalah ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai bayi berusia 2 tahun. Ya. Oke, jadi dengan berakhirnya kesimpulan yang sudah kami sampaikan tadi, maka berakhirlah juga untuk orkes kita untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya selaku host dan narasumber mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu di orkes selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.